Halo semuanya, hari ini kita berada di Orange Brown Family Resto yang terletak di Jalan Raung 3 dan bersama saya sudah hadir dua wanita muda, ibu muda yang cerah dan ceria, ya, cantik dan lembut, ya. Tapi di balik kelembutan mereka ini adalah pengusaha-pengusaha yang luar biasa sekali, ya. Hari ini kita akan belajar dari kisah mereka bagaimana menjalankan sebuah usaha, sebuah bisnis, yaitu produk bag organizer. Nah, apa itu bag organizer dan bagaimana kisah mereka menjalankan atau memulai usaha ini, kita akan sama-sama saksikan, ya. Nah, oke, sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu ya. Sebelah kiri saya, kayak cerdas cermat gitu ya. Oke, silakan. Mungkin Bu Reni dulu atau Natali yang mau memperkenalkan diri, silakan. Hai, saya Reni dan ini partner saya. Hai, saya Natali. Oke, ya. Reni dan Natali, dua wanita pengusaha. Oke. Nah, sekarang apa sih produknya? Anda pernah dengar brand yang namanya The Renbeloni? Nah, seperti apa tuh produknya? Boleh saya lihat? Oh ya. Produknya. Nah. Wow, oke. Ini bag organizer yang tujuannya untuk memudahkan kita mencari barang dalam tas. Kita kan seringnya para kaum wanita, apalagi kalau tasnya gede, pasti bawaannya juga tambah banyak. Iya. Habis itu kalau kita nanti misal ada telepon, handphonenya bunyi, kita mau cari barang dalam tas itu susah banget. Ketika kita udah terima handphonenya, ketemu nih, handphonenya udah mati. Oh, oke. Boleh saya lihat? Boleh, Natali. Pak. Nah, ini ya. Ini yang namanya bag organizer. Ini luar biasa loh. Saya juga sering lihat ya, istri saya di rumah ya. Kalau dia lagi cari-cari sesuatu di tas itu udah kayak bongkar-bongkar tas gitu kan ya. Kadang sampai dikeluarin semua itu, Pak. Misalnya saya minta kunci mobil, Iya. cari nggak ketemu gitu ya, karena saya nggak sabar gitu. Nah, ini produk luar biasa. Jadi ini istilahnya apa tadi? Bag organizer, ya. Macam tas di dalam tas gitu ya? Iya, tas di dalam tas. Jadi kalau cari barang dalam tas itu cepet ya. Tapi semestinya bag organizer ini fungsinya nggak cuma itu sih, Pak Hari. Jadi dia selain untuk mengorganisir isi tas supaya kita kalau cari barang di dalam tas itu gampang, tapi fungsi yang lainnya juga sama luar biasanya itu. Jadi gini, wanita itu kan sukanya ganti-ganti tas ya, Pak Hari ya. Ini tentang wanita. Curhat wanita juga. Wanita itu nggak cukup kalau tasnya cuma satu ya. Oh, jadi kalau siang itu kita wanita tidak cukup satu tas. Iya, betul, Pak. itu para pria harus menggarisbawahi. Jadi mungkin kalau siang gini kita pakai tasnya yang modelnya begini, warnanya begini. Nah, nanti malam kita mau ngafe sama teman, tasnya ganti lagi tuh, Pak. Nah, kalau kita ganti tas itu kan kita harus mindahin barangnya satu-satu ya, Pak ya. Nah, mungkin Pak Hari pernah nungguin istrinya mindahin isi tasnya satu-satu, itu kan lama banget ya. Lama banget. Hasil kadang kita ada wanita-wanita akhirnya males ganti tas juga. Jadi ini dengan bag organizer ini, Pak, kalau mau ganti tas itu gampang banget. Tinggal aja dari tas yang satu kita angkat bag organizernya, udah semua barangnya ada, langsung dipindahin ke tas yang lain. Jadi nggak perlu mindahin satu-satu gitu. Jadi sangat efektif dan efisien waktu lah ya buat wanita-wanita sibuk seperti itu. Oke, contohnya gimana contohnya? Misalnya pagi Reni mau pakai tas yang ini misalnya ya. Nah, gimana coba? Oke. Ini pagi ini ya. Ini saya mau pakai yang ini ya. Ini tas pagi hari. Ya. Terus malamnya saya mau ngafe sama teman-teman, saya mau ganti tas. Tasnya yang mana tasnya? Oke, yang ini, Pak. Oke. Ganti tas yang itu ganti ya. Tas ganti ya. tas. Nah, kalau kita nggak pakai bag organizer tuh, Pak, kita kan mesti masukin pindahin satu-satu Demi gitu satu, ya. ya. Mungkin butuh waktu 10 sampai 15 menit lah ya. Dan ada resiko ketinggalan. Nah, betul ya. itu. Seringkali seperti itu, Pak. Saya pernah tuh kunci laci kantor ketinggalan di tas di rumah. Ya, Nah, itu. yes. Nah, ini tinggal diangkat, oke. Diangkat, pindahin semua. Masukin ke tas yang satunya. Iya. Wow. Saya mau semua. kasih tepuk tangan dulu ya. Luar biasa ini. Very good idea ya. Oke, baik. Nah, mungkin Reni sama Natali bisa cerita
gimana sih awal memulai usaha ini ya? Usaha ini udah dimulai sejak berapa tahun yang lalu? Gimana ceritanya dan sebagainya? Riwayatnya gitu ketika memulai usaha ini. Yuk, silakan. Diawali 10 tahun yang lalu ya Pak Hadi ya. 10 tahun yang lalu. Ya. Oke, good. Jadi berawal dari keinginan saya itu untuk punya income tambahan ya. Iya. Jadi waktu itu saya kerja kantoran, saya Yes. cukup nyaman sih, cukup nyaman. Oke. Tapi ada keinginan untuk punya income tambahan. Iya, Tapi ya iya. berhenti sekedar keinginan Pak Hari. Iya, iya, iya. Nggak ada yang saya lakuin, cuman mimpi-mimpi Iya, seperti ini itu. seperti yang banyak dialami orang ya, udah kerja pengen income tambahan tapi cuman mimpi Ya, aja ya. cuman Oke, lanjut. mimpi aja gitu. Sampai ada kakak saya ya, waktu itu dia melahirkan anaknya itu prematur Pak Hari. Nah, untuk anak prematur itu setelah melahirkan itu anak itu nggak bisa langsung pulang ke rumah ya. Jadi dia Oke, harus tinggal di kayak ICU-nya bayi dan itu biayanya per hari itu sangat mahal sekali Pak Hari. Nah, di situ saya sebagai orang terdekatnya kan ya seharusnya kita pengen yang ikut membantu ya, tapi Iya, waktu itu iya. bantuan saya itu nggak seberapa. Iya, Padahal iya. saya tuh merasa saya ini udah nyaman gitu loh, tapi ternyata ketika orang yang saya sayang tuh sedang mengalami kesusahan, saya tuh nggak bisa bantu banyak. Iya, Sampai iya, akhirnya iya. hati ini agak terusik ya, mulai Iya, tuh iya, iya. zona nyaman saya tuh mulai tergoncang lah Iya, ya. Mulai terusik seperti itu. Akhirnya dari situ saya mulai akhirnya dari situ saya mengambil suatu keputusan untuk saya mau take action, Pak Hari. Saya mau take action dengan mimpi saya untuk saya tuh punya income Iya. yang lebih tinggi lagi. Memulai sebuah usaha Ya, ya. memulai sebuah Oke. usaha. Di situ saya Iya. mulai ikut seminar-seminar, Yes, ada seminar yes. bisnis, seminar motivasinya Pak Tunggu Semaringin saya Yes, juga yeah, ikut, terus yeah. sampai seminar online saya juga Yeah. ikuti. Nah, Yeah, setelah dari seminar-seminar itu, akhirnya saya memutuskan untuk mencoba berjualan online, Pak Hari. Berjualan online, saya mencari suatu produk apa yang saya ini bisa jual. Nah, sampai suatu hari saya mendengar ada sebuah produk yang saya ya bag organizer tadi ya Pak ya. Itu saya merasa waktu dengar tuh, loh kok saya merasa butuh ya. Iya, Kayaknya iya. ini teman-teman Oke. saya semua wanita harusnya butuh. Nah, Iya, di situ iya, saya iya. merasa ini peluang seperti ini Oke, peluang. oke. Nah, terus saya mulai tekatin ya untuk oke aku mau jualan bag organizer ini. Nah, saya cari bahannya, cari penjahitnya, saya produksi sekian piece. Waktu itu saya sampai sekarang masih ingat sekali Pak Heri, modal yang saya keluarin itu Rp600.000 untuk memulai usaha 600.000. Green Beloni ini. Cuma Rp600.000 Iya. untuk memulai sebuah usaha ya. Kadang kita berpikir, aduh kalau mau mulai usaha itu butuh modal banyak dan sebagainya. Cuma Rp600.000. Iya, hanya 10 10 tahun yang Oke lalu. ya. Oke. Ya. Nah, dari situ niatnya kan mau jualan online ya Pak ya. Nah, tapi kebetulan di gereja saya itu ada bazar Pak. Oke. Ada bazar. Nah, saya akhirnya launching awalnya justru di bazar itu. Bazar, Nah, ketika di oke. bazar itu ternyata pengunjungnya itu sangat antusias dengan produk saya buat. Ya sama seperti saya mendengar Oke. kok produknya ini kayaknya menarik banget, butuh Iya, gitu ya. iya, Mereka iya. ternyata sama. Mereka juga merasa sangat antusias. Iya. Nah, berawal dari situlah Green Beloni Oke, itu iya, sampai iya. saat ini. Jadi dimulai dari basar ya, Iya, basar di basar. gereja. Iya, basar Dan di gereja. Dari basar ke basar waktu itu. Oh, enggak, hanya bazar itu aja, Pak. Hanya basar satu itu Iya. aja. Oke. Kemudian produksinya pertama kali gimana dengan modal 600.000 itu? Di mana? Kemudian siapa yang mengerjakan? Siapa yang bikin gitu? Jadi waktu itu kan saya cari bahan ya, cari bahan. Kita itu pertama kalinya saya tuh menginjakkan kaki di toko-toko bahan seperti itu. Saya nggak tahu penjahitnya nanti siapa. Pokoknya saya intinya melangkah dulu gitu loh. Melangkah dulu, Karena kalau oke. saya mikirin ini nanti malah nggak melangkah-melangkah Pak Ari. Iya, Akhirnya saya iya. melangkah dulu, yang saya tahu adalah bahan. Karena kebetulan bos saya waktu kerja itu punya toko bahannya itu. Oke, Nah, yes. jadi saya ke sana beli bahan sambil nanya sama yang di tokonya itu. Kok kalau penjahit tas punya referensi nggak gitu. Nah, kebetulan ada penjahitnya lagi bayar di samping saya. Nah, ini katanya gitu. Nah, oke. udah akhirnya saya kontak masnya itu, akhirnya dia yang jahitin kita. Nah, Produknya, ya. puji Tuhannya ternyata
ketika kita melangkah tuh kayak jalan itu dibukain Pak Hari. Penjahit itu ternyata penjahit yang kualitasnya sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Jadi sekali sampel langsung oke. Itu dimulainya di rumah sendiri gitu ya? Saya masih kayak dia masih penjahit lepasan ya Pak ya. Sampai akhirnya memang karena kita butuh untuk penjahit yang lebih banyak dan kita butuh penjahit yang lebih banyak dengan kualitas yang bagus itu ternyata tidak mudah. Kita hire penjahit saya itu untuk didik di kita sewain tempat ya Pak ya. Kita sewain tempat untuk dia itu mendidik penjahit-penjahit yang lain. Jadi 10 tahun yang lalu ketika Reni memulai itu berawal dari penjahit lepas ya, penjahit lepas. Jadi kita nggak punya pabriknya, konveksinya tuh nggak punya. Mulai mengajarkan pada penjahit-penjahit sendiri dan diawali di mana? Di sewa tempat atau di rumah atau di mana? Sewa tempat Pak. Sewa tempat ya. Oke. Jadi waktu itu kita pakai penjahit lepas ya. Jadi dia produksinya di rumahnya sendiri. Jadi nanti tiap malam itu saya pulang kerja gitu malam-malam. Itu saya ke rumah penjahitnya ngambilin gitu Pak Hari, bawa pulang ke rumah, itu kita kerjain di rumah ya, di garasi gitu, dari packing, dari QC, itu kita kerjain di rumah aja, ya, di garasi rumah, ya. Jadi kalau Anda punya garasi rumah itu udah modal buat bisnis ya. Iya. Oke, Reni dan Natali ya, produk ini pasarnya siapa yang Anda berdua bidik gitu? Kan ibu-ibu udah jelas ya, tapi ibu-ibu yang macam apa sih gitu? Mungkin Natali bisa bantu jawab. Kita sih membidiknya adalah smart woman yang smart woman yang mereka suka dengan segala sesuatu, yang pastinya terorganisir, terus mereka suka dengan efisiensi, efektif, dan range kita mungkin di kisaran wanita pekerja kantor dan juga ibu rumah tangga. Oke, ya, smart woman ya. Jadi kalau Anda smart woman, Anda perlu produk ini pasti. Yang suka yang praktis, cepat, nggak buang-buang waktu ya. gitu. Oke, very good. Nah, kemudian merek nih, tentang pemilihan merek ya atau brand ini penting nih, karena apa arti sebuah nama gitu ya. Terus terang ketika membaca mereknya rada susah sih ya. Iya, agak susah. The Renbelloni ya. Nah, mungkin bisa dijelasin kenapa Reni memilih nama The Renbelloni itu? Jadi waktu saya berniat untuk usaha itu ya Pak ya, memproduksi bag organizer itu, saya sudah memutuskan bahwa saya ini benar-benar mau serius dengan produk ini. Jadi karena itu saya memberi dia tuh merek ya, brand gitu, supaya lebih kayak apa ya Pak ya, kayak ada nyawanya gitu kata orang ya, kalau punya nama sama nggak punya nama itu. Jadi saya mulai serius cari brand, itu juga kita langsung patenin itu Pak, walaupun masih di awal-awal usaha. Udah di register di awal-awal usaha. Ini penting sekali, ini menunjukkan bahwa Reni dan Natali ini serius sekali ya. Bahkan sejak di awal nama itu sudah dipilih dan sudah dipatenkan, sudah diregister ya. Sekalipun omset kita waktu itu masih pemula lah, masih kecil. Iya. Seperti itu. Nah, jadi waktu itu saya cari merek, pusing juga sih Pak Hari. Saya maunya yang unik lah ya, yang unik, yang nggak pasaran, yang orang sekali ingat kalau ini tuh ya bag organizer gitu, nggak ada ini yang lain gitu. Saya cari-cari ya sampai akhirnya saya nggak tahu ya, mungkin saking bingungnya atau apa, saya cuma cari di Google Translate kata cantik gitu. Cantik itu bahasa Italinya apa gitu. Ternyata bahasa Italinya bello. Nah, terus ya udah saya gabungin aja nama saya sama si bello itu. Jadi Ren itu dari nama saya, bello, terus Ni ya nama saya. Jadi Renbelloni gitu. D-nya ya D. Oke, Reni tengah-tengahnya dikasih bello. Renbelloni. Oke. Lama-lama kita dengerin tuh familiar ya. Kayak nama-nama Itali gitu ya. The Renbelloni. Oke, anyway. Jadi kalau ingat bag organizer, ingat The Renbelloni. Oke, fine. That's good. Setelah sekian lama menjalankan ya, namanya sebuah bisnis, apalagi kalau bisnis yang berjalan dengan baik ya, pasti ada follower. Pasti ada orang yang mengikuti. Pasti ada kompetitor dan terjadi kompetisi ya. Mungkin bisa ceritain apa yang
terjadi, bagaimana mengatasi persaingan dan sebagainya. Mungkin Natali. Ya. Ya, waktu itu sih kita pada awalnya ketika produk kita jadi viral, itu kita kan terima omset orderan banyak sekali. Tapi memang ada kesulitan di bagian kita adalah ketika kita menyiapkan produksi dengan kualitas yang bagus itu ternyata nggak mudah, kayak tadi Reni cerita bahwa perlu sebuah proses untuk mendidik para penjahit ini jadi oke dengan kualitasnya. Nah, ketika kita dalam kondisi seperti itu, kompetitor itu banyak banget yang bermunculan dan mereka menghasilkan jumlah yang begitu sangat banyak, tapi pastinya kualitasnya nggak bagus. Nah, di saat itulah itu saat crucial time buat kita. Kita dilema apakah kita mau di mana nih kita mau berdirinya. Kita fokus dengan kualitas tapi kuantitinya sedikit, atau kita mau ngikutin jejak kompetitor, bisa menghasilkan produk banyak tapi kualitasnya jelek Dan dengan harga yang lebih murah. Iya, Lebih murah, ya. Iya, pastinya. Oke, lalu kalau The Renbeloni ini sendiri apa nih keunggulannya, atau kalau dalam bahasa kita di bisnis unique selling-nya ya, unique selling point-nya atau unique selling proposition, apa tuh kira-kira? Kita di kualitasnya ya, Kualitas, Pak Hari ya. Bertahan di Iya, kualitas. iya. Mungkin bisa ditunjukkan produknya apa yang dimaksud dengan kualitas di back organizer ini ya. Jadi waktu itu kita memutuskan untuk kita ini tetap mempertahankan kualitas. Kita sedikit tutup mata lah ya, beberapa kompetitor itu bisa mengeluarkan produknya dengan cepat, itu kita sedikit tutup mata, kita fokus dengan kualitas, nyiapin produksinya ya. Hasilnya kita saat ini punya tim produksi dengan kualitas yang sangat bagus, Pak Hari. Jadi semua produk yang kita buat itu selalu kualitasnya itu bagus. Jadi seperti jahitannya itu standarnya adalah kita tuh harus rapi ya, harus rapi, terus juga harus kuat. Rapi dan kuat. Bisa di zoom ya. Rapi dan kuat. Dan selain kualitas, unique selling The Renbeloni adalah ini Pak Hari. Jadi ketika kita mendesain ya Pak Hari ya, ini kita ini benar-benar memikirkan ya, benar-benar memikirkan. Jadi nggak asal kita tuh bikin kantong, tapi aslinya kantong itu nggak efektif untuk digunakan. Mungkin terlalu kecil, terlalu mepet seperti itu enggak. Jadi kita ketika bikin produk itu benar-benar kita pikirkan fungsinya. Terus sebelum kita produksi, kita pakai dulu Pak Hari. Pakai dulu. Nanti saya bilang, Nat ini nggak enak nih, ini kurang ini nih gitu. Nanti kita revisi sampai saya sendiri merasa puas. Baru kita ini akhirnya putuskan untuk di launching seperti itu. Luar biasa ya, itu proses prototypingnya begitu ya. Jadi coba dulu, Ibu sendiri yang coba ya. Saya harus yang coba sendiri. Ini kalau dilihat ya, tadi Ibu mengatakan di kualitas kan, jadi kualitas jahitannya ya. Iya, jahitannya kalau The Renbeloni itu terkenalnya jahitannya rapi, kuat, juga awet ya. Jadi gini Pak Hari, sesuai dengan belanja yang bijak sih seharusnya untuk ibu-ibu ya. Karena produk The Renbeloni ini kan produk fungsional ya Pak Hari ya. Produk fungsional tuh enggak yang seperti baju, kita mungkin perlu beli itu banyak ya. Karena kita harus setiap hari ganti-ganti baju. Sedangkan kalau produk fungsional itu kan kayak kita beli mesin cuci lah ya. Itu kan satu untuk dipakai jangka panjang gitu. Jadi kita harus benar-benar memikirkan awetnya ya, jangan sampai kita baru beli pikirnya yang murah aja lah, tapi sebentar rusak, akhirnya harus beli lagi kan sama aja. Jadi lebih baik karena ini produk fungsional, kita pakainya. Customer kita tuh mungkin pakai ini ada yang sampai 5 tahun juga ada Pak Hari. 5 tahun? Iya gitu, sampai kita bilang ganti dong yang baru. Wah ini salah satu problemnya The Renbeloni, kalau terlalu awet juga begitu Pak. Nggak beli-beli lagi ya, nggak ada gitu. return order. Iya, tapi kita keluarinya dengan model-model yang baru. Dengan fitur-fitur organizernya yang baru. Warna-warna ya, seperti itu. Seperti pack organizer kita yang paling baru ini back organizer paling ringan ini Pak Hari. Nah, selain yang tadi kualitas, terus kemudian juga fungsi-fungsinya harus benar-benar bermanfaat. Itu salah satu
poin yang penting ketika kita memutuskan untuk produksi tas adalah ringan, Pak. Ya, coba kita lihat ya. Ini tampak depannya seperti ini. Iya. Ini bisa buat handphone, ya. Iya. Kemudian ballpoint. Terus ini apa nih? Power bank, Pak. Power bank. Iya. Wow. Terus di samping sini? Kacamata. Ini kacamata. Samping sono? Apa nih? Ada kunci mobil. Kunci mobil. Charger, Oke. charger handphone nih, harus Charger nih. handphone. Kalau enggak Ya, barang repot wajib nih. ya. Ya, barang wajib. Kemudian ketika dibalik, Terus di sini Oke. ada ya tisu ya. Kalau Tisu. perempuan tuh harus tuh, Pak. wajib tuh ya. Terus ini ada sedikit permen ya. Terus Aha, ini masih ada zippernya lagi. Ada, Kita bisa oke. simpen yang penting-penting yang harus Oke, di zipper ya, ya, ya. Pak ya. Seperti buku tabungan, token internet banking seperti ya, itu masuk di situ. di sini seperti itu. Terus juga Terus? pasti adalah kertas-kertas ya kita tuh ya. Nah, Ya, seringnya ya, kalau ya. di tas tuh kertas-kertasnya berceceran sampai lecek-lecek gitu, Ya, Pak. ya, Nah, ini ya. ada Oke. tempatnya gitu. Terus ini bagian dalamnya kita kasih zipper, Pak, supaya ketika kita pakai tas yang nggak ada zippernya seperti ini, ada orang-orang itu yang nggak nyaman gitu loh, Iya, Pak. Kalau iya, barangnya iya. yang penting tuh terlalu gampang diambil gitu. iya. Nah, jadi kita masih ada zippernya lagi di sini. Seperti ada tablet ada, masuk ya. Oh, masuk. Oke. Yang mini tablet. Iya, iya, iya. Terus ada dompet, kemudian ada agenda. Nah, ini kan penting ya, Pak Iya, ya. Jadi iya. di Bisa zipper. Jadi kalau seandainya jatuh pun dia nggak keluar Oke. gitu. Wow. Seperti itu. Very nice ya. Iya. Dan sangat fungsional banget. Iya, sangat fungsional. Tadi cocok buat siapa? Smart woman. Iya. Oke, good. Selanjutnya tentang revenue nih ya. Namanya bisnis itu kan nomor satu mesti pendapatan ya, income, revenue. Gimana nih strateginya Deren Belloni bisa meningkatkan revenue dari waktu ke waktu ya? Namanya bisnis pasti naik turun. Tapi bagaimana mempertahankan dan juga meningkatkan? Jadi Deren Belloni itu untuk awalnya itu banyak dibantu oleh the power of emak-emak ini, Pak Hari. Power of Iya. Jadi nyambung sama cerita saya yang tadi ya, itu jadi setelah saya ikut Basar itu yang banyak berdatangan itu mereka itu banyak yang kembali lagi untuk mereka tuh untuk mau jualan, Pak. Mereka tuh untuk jualan. Jadi iya, jadi awalnya kan saya maunya jualan sendiri, jualan online ya, Pak ya. Tapi malah dari Basar itu saya tuh kedatangan banyak reseller. Mereka tuh pada mau jual sendiri. Sampai saya juga ada mendengar beberapa testimoni itu mereka sangat senang sekali berjualan Deren Belloni ya karena produknya bermanfaat. Terus juga marginnya bagus. Nah, mereka tuh banyak yang kebantu. Mereka tuh merasa sangat bersyukur gitu loh dengan jualan Deren Belloni itu ternyata ada beberapa tuh membantu perekonomian keluarga mereka. Jadi para mak-mak ini bisa menambah income. Iya. Parah ya, untuk membantu keluarga mereka. Terus nah, dari Deren Belloni ini juga beberapa reseller kami ini jadi titik awal mereka untuk belajar berjualan online, Pak, bisnis online di situ. Dari awalnya mereka jualannya Deren Belloni, bahkan ya kita punya cukup banyak ya reseller yang loyal sampai hari ini itu mereka benar-benar Deren Belloni ini jadi bisnisnya mereka. Jadi bisnisnya mereka bisnis online-nya Deren Belloni. Partner ya. Iya. Nah, itulah yang menarik ya, sebuah usaha yang akhirnya tidak hanya untuk mengeruk keuntungan untuk diri sendiri, tapi kita bisa berbagi ya. Ngomong-ngomong, apakah itu memang menjadi value atau jadi nilai yang diyakini oleh Reni dan Natalie dalam menjalankan bisnis? Iya, kebetulan sekali sesuai dengan tagline kita sih, Pak. Ya. Kita ini Deren Belloni berguna banget ya. Oke. Bermanfaat lah ya, berguna Itu banget. tagline-nya? Iya. Berguna banget. Iya, Deren Belloni oke. berguna banget. Berguna banget, berguna yes. banget itu kita dari awal bisnis itu apalagi setelah saya mendengar testimoni tentang beberapa teman-teman ini yang dibantu keuangannya dengan jualan Deren Belloni, jadi saya semakin mantep untuk saya ini siap untuk mensupport para reseller ini untuk mereka mendapatkan tambahan income. Nah, sesuai dengan tagline kita Deren Belloni berguna banget. Jadi harapan kita itu Deren Belloni ini berguna buat ya kita ownernya, berguna buat customer yang pemakainya ya. Jadi produk kita ini harus benar-benar berguna, bermanfaat. Jadi kita ini nggak akan
mengeluarkan produk yang kita sendiri nggak mau pakai, Pak Hari. Makanya saya selalu trial dulu produk yang mau kita launching. Apakah saya sendiri ini mau pakai atau enggak gitu. Oke. Jadi berguna untuk customer, berguna untuk para karyawan kita. Kita punya misi untuk memberi makan banyak orang ya. Dari penjahit yang cukup banyak, nanti masih ada SPG, ada staff-staff seperti itu. Dan juga berguna untuk sesama yang antara lainnya ya reseller itu. Reseller. Jadi tagline kita, misi kita adalah ya berguna banget, bermanfaat dari produk sampai ke manusianya itu kita berguna banget. Ini sesuatu yang menarik ya. Jadi tagline itu adalah apa yang kita janjikan kepada customer ya. Tagline-nya The Ren Beloni ini ringkas sekali, hanya 2 kata, berguna banget ya. Wow, artinya sangat dalam ya. Ini bahwa The Ren Beloni sebagai sebuah produk tidak hanya produknya ini bermanfaat atau berguna, bahkan bisnis ini bisa bermanfaat bagi komunitas, bagi masyarakat di sekitarnya, termasuk emak-emak itu tadi ya. Oke. Salah satu value-nya The Ren Beloni yang paling kita pegang adalah win-win solution, Pak Ari. Win-win solution dalam segala hal lah, kita dengan customer itu kita selalu pemikirannya win-win. Jadi saya nggak sekedar untung, tapi customer itu juga merasa untung beli produknya The Ren Beloni. Kita dengan karyawan juga sama ya Pak Ari ya. Jadi karyawan, saya merasa untung punya karyawan seperti dia juga merasa untung punya bos seperti kita bekerja di perusahaan tempat kita. Terus dengan reseller kita juga sama ya. Kita bagaimana kita ini bisa sama-sama untungnya, sama-sama diberkatinya. Jadi ketika ada masalah pun selalu kita cari solusinya adalah solusi win-win ya. Jadi itu yang saya pegang. Saya nggak mau cuman sekedar ego saya seperti itu, tapi saya mau kalau saya ini diberkati itu jadi berkat. Jadi berkat buat orang banyak. Iya, enggak yang saya diberkati tapi ada orang tuh yang menderita gitu loh Pak. Jadi kita maunya kita ini win-win gitu. Kita win-win. Ya. Jadi value sebuah usaha atau sebuah bisnis itu pasti harus ada value yang terkandung di dalamnya. Dan Reni dan Natal ini meyakini bahwa win-win solution ya, berpikir menang-menang adalah sebuah value yang layak dihidupi ya, layak dijalankan untuk bisnis mereka berdua ya. Anda sendiri apa dong value-nya ya? Oke, baik. Kemudian pertanyaan terakhir nih ya. Jadi kita udah lihat seperti apa bisnis dan juga produk The Ren Beloni. Tentunya kita pengen tahu dong, nih kalau ada smart woman yang pengen beli nih ya, pengen beli produk The Ren Beloni itu mesti kemana ya? Atau mungkin ada emak-emak yang pengen jadi resellernya The Ren Beloni, mesti menghubungi siapa dan pergi kemana? Silahkan. Oke. Untuk membeli produk The Ren Beloni semestinya sangat mudah sekali Pak Hari. Kita ada, kalau di Semarang ya, itu kita ada di Mall Paragon, di depannya Gunung Agung ya. Ya, terus kemudian kita di Surabaya juga ada di Pakuwon dan Ciputra World. Kemudian di Jakarta kita juga ada di Tang City ya. Kita ada di Tang City di Jakarta. Nah, yang lebih mudahnya lagi sih di online ya Pak ya. Tinggal ketik hashtag The Ren Beloni, itu akan keluar semua reseller kita. Bisa beli juga. Kalau pengen detailnya Instagramnya boleh di @functionalbag sesuai dengan produk kita ya, Functional Bag seperti itu. Terus kalau mau jadi reseller bisa hubungi ke via WA ya Pak ya, via WA WhatsApp terlebih dahulu di nomor 081 3255 89998. Oke ya. Jadi untuk Anda yang ada di Semarang, di Surabaya dan di Tangerang atau Jakarta ya, bisa menuju ke mall langsung ya. Itu kalau Anda ingin datang langsung melihat, merasakan produknya. Tapi kalau mau beli online, Anda bisa langsung hashtag The Ren Beloni, itu muncul banyak sekali reseller. Atau ke Instagram kita langsung di @functionalbag. Functional Bag. Untuk emak-emak tadi sudah ada WA-nya ya. Baik. Ini sungguh sebuah perbincangan yang sangat menarik sekali ya. Saya pribadi juga merasa diberkati dengan kehadiran Reni dan Natali di tempat ini ya. Dan luar biasa, kita semua pasti akan belajar banyak dari cerita Reni dan Natali. Mudah-mudahan
cerita mereka berdua ini bisa mengilhami Anda untuk terus berusaha, pantang menyerah, dan memiliki nilai-nilai yang bisa berguna bagi banyak orang dalam menjalankan usaha. Sampai ketemu di lain kesempatan. Minggu depan kita akan bertemu dengan seorang family coach atau pendamping keluarga bernama Ibu Irin Rosmini. Apa itu family coach? Profesi seperti apa dan apa yang dia lakukan? Sampai jumpa di No Worry Bihari setiap Rabu jam 7 malam.